gelap. Alat yang dibutuhkan adalah plastik jernih, kemudian karton, kartonnya. Selanjutnya papan triplek, papan tripleknya. Kemudian gelas kosong, gelas berisi air bening dan keruh. Kemudian senter, kertas HPS, dan terakhir adalah buku tebal. Pertama, mari kita coba ke setiap benda untuk menentukan mana benda kering, mana benda gelap, yaitu dengan cara menyenteri benda tersebut. Jika benda tersebut berhasil atau tembus cahayanya, berarti benda tersebut dikategorikan benda bening. Pertama, kita coba dengan gelas kosong. Cahayanya tembus, berarti gelas ini termasuk benda bening. Kemudian gelas berisi air jernih. Cahayanya tembus, berarti ini termasuk benda bening. Kemudian dengan air keruh, cahayanya tidak terlalu tembus, berarti di sini disebut dengan benda keruh. Dengan kertas HVS, cahaya tidak tembus, berarti ini adalah benda gelap. Dengan buku tebal, cahayanya tidak tembus, berarti ini adalah benda gelap. Selanjutnya adalah plastik bening. Cahayanya tembus, berarti ini adalah benda bening. Kemudian papan triplek, cahayanya tidak tembus, berarti ini adalah benda gelap. Dan yang terakhir adalah karton. Cahaya tidak menembus karton, dan berarti karton adalah benda gelap. Sekian dari kegiatan 1, lanjut ke kegiatan kedua. Kegiatan kedua adalah dengan mengidentifikasi benda keruh, yaitu kita menggunakan layar, kemudian kita senteri bendanya tepat di tengah sini untuk memastikan apakah cahayanya tembus atau tidak. Baiklah, pertama kita telah menyusun layar di belakang seperti ini, dan kita akan mulai praktiknya dengan menggunakan plastik bening terlebih dahulu. Dan kita senteri di sini. Dan cahayanya ini tembus. Lihat, cahayanya ini tembus, berarti plastik ini adalah benda bening. Selanjutnya adalah tisu. Tisu kita bentangkan seperti ini, kemudian kita senteri. Dan ternyata tisunya cahaya tidak bisa menembus tisu, dan tisunya adalah benda gelap. Kemudian adalah gelas kosong. Cahaya bisa menembus gelas kosong, berarti gelas kosong ini adalah benda bening. Kemudian buku tebal. Buku tebal ini adalah benda gelap karena dia tidak tembus cahayanya. Selanjutnya gelas berisi air. Cahayanya masih bisa tembus. Lihat, karena
airnya ini adalah air jernih dan gelasnya gelas bening. Jadi di sini disebutkan sebagai benda bening. Kemudian air sabun, cahaya yang tembus tampak samar-samar. Hal ini disebut dengan benda keruh. Selanjutnya adalah kertas karton. Kertas karton tidak tembus cahayanya, berarti di sini disebut dengan benda gelap. Dan terakhir adalah triplek, maka dari itu kita ubah layarnya adalah karton ini. Kita senteri tripleknya, dan tripleknya hasilnya cahaya tidak bisa nembus triplek ini. Karena ini disebut triplek adalah benda gelap. Selesai dari kegiatan 2 dan akan lanjut ke kegiatan ketiga, adalah kegiatan ketiga, yaitu menguji daya tembus cahaya dalam air keruh. Hal yang perlu kita sediakan adalah uang logam, gelas, air jernih, air sabun, dan sabun cair. Pertama, kita akan susun senter dan air seperti ini. Bisa dilihat karena airnya masih jernih, cahayanya masih dapat tembus. Kita masukkan uang logamnya, cahaya masih bisa tembus. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita campurkan dengan sabun. Air seketika berubah menjadi keruh. Daya tembus cahayanya semakin berkurang. Lanjut, kita tambahkan lagi sabunnya. Cahaya makin tidak dapat ditembus. Cahaya makin tidak dapat menembus gelas yang berisi air keruh ini. Dan uang logamnya pun juga sudah samar-samar terlihat. Lihat, cahayanya sudah tidak tembus lagi ke papan layar ini. Dan dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa semakin keruh air, maka semakin sulit cahaya tersebut tembus. Kenapa? Alasannya karena di dalam air ini terdapat lebih banyak partikel yang bisa menghambat cahaya untuk tembus. Jadi dapat disimpulkan, jika airnya semakin keruh, maka cahaya akan semakin sukar untuk melewati air tersebut. Sekian dari presentasi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.